Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Yari. Dalam sudut pandang Mikael, dia tak bisa mempercayai apa yang baru saja Rimuru lakukan. Mikael bergumam, aku akhirnya bisa mengambil alih tubuh pahlawan bodoh ini. Tapi apa-apaan orang yang bernama Rimuru itu? Dia bisa mengatasi Armageddon dengan mudah. Bahkan orang gila ini dapat memotong ruang dan waktu. Sial, ini benar-benar buruk. Gak lama kemudian datanglah Filwe. Filwe bertanya, "Woi Mikael, monster apa tuh?" Mikael membalas, "Ya gak tahu kok tanya saya." Namun secara tiba-tiba Rimuru muncul dari belakang mereka berdua. Dengan spontan Mikael berbalik ke belakang disertai tinjunya. Tapi sebelum pukulan Mikael mengenai Rimuru, tendangan Rimuru sudah mengenai perut Mikael duluan. Dan Mikael pun terlempar beberapa meter. Sementara itu Filwe berteriak, "Mikael!" Meskipun Rimuru baru nongol di tempat ini, tapi aura dari tubuhnya dia biarkan keluar sejak tadi. Dan impactnya adalah para manusia bawaan Michael meningsoi semua bre. Tentunya keadaan ini membuat Mikael frustasi. Karena dengan tidak adanya para prajuritnya, maka Mikael tidak bisa menggunakan Castle of Guard. Sekarang Mikael tak memiliki pion sama sekali, entah itu malaikat ataupun manusia. Tapi Mikael masih yakin akan kemenangannya karena dia memiliki kartu as terakhir yang belum dia keluarkan. Di situ Rimuru berkata, "Kau sangat lemah dan menyedihkan, Mikael." Mikael membalas, "Tutup mulutmu, bajingan." "Oi, Filwe," dan dia selama 2 menit. Mendengar perintah itu, Filwe pun menganggukkan kepalanya dan dia langsung pergi melawan Rimuru. Sedangkan Mikael sendiri tak mau membuang-buang waktu. Dia memejamkan matanya dan mencoba mendominasi Rimuru dengan skill regalia dominasi. Tapi nyatanya, skill itu tak berefek apapun pada targetnya. Mikael tak punya pilihan lain dan dia pun memutuskan bekerja sama dengan Filwe untuk mengirimkan Rimuru ke ujung ruang dan waktu dengan skill Chrono Salutation. Mikael sangat yakin Rimuru tak akan bisa menangkal serangan satu ini. Scene pun berpindah. Kini Filwe berhadapan dengan Rimuru. Semua serangan sihirnya tak mempan. Lantas Filwe pun akhirnya menggunakan basic attack, yaitu pukulan dan tendangan. Tapi tetap saja semuanya sia-sia karena semua serangan Filwe dapat dengan mudah dihindari Rimuru. Hal ini membuat Filwe yakin kalau pria atau wanita berambut biru ini lebih kuat daripada iblis primordial. Mengetahui bahwa segala skill dan basic attack-nya tak berguna, Filwe mulai berhati-hati dan mengambil jarak. Di satu sisi, pertarungan singkat ini membuat Rimuru menyadari bahwa pria sok keren di depannya adalah Primordial Angel. Rimuru berkata, "Filwe, kau mengingatkanku sedikit pada Demon Lord pemalas itu. Dia tidak lebih dari orang yang menyedihkan." Entah mengapa ucapan Rimuru tersebut membuat Filwe emosi. Karena meskipun mereka berdua gak akur, Filwe sudah menganggap Dino adalah saudaranya. Tanpa sadar Filwe mengepalkan tinjunya dan dia pun bergumam, "Monster ini tak tahu diri. Dia telah menghina Dino. Lihatlah, akan kuhancurkan kau dari dunia ini." Dalam kemarahannya muncul sinar abu-abu keungu-unguan dari tangan Filwe. Dan tanpa pikir panjang, Filwe melepaskan serangan yang bernama Phantom Blast. Dan duar, serangan Filwe tepat mengenai targetnya. Asap masih mengepul di sekitar area tersebut. Filwe bertanya-tanya apakah serangannya berhasil menumbangkan Rimuru atau enggak. Namun setelah kepulan asap itu menghilang, terlihatlah sosok tersebut, di mana tubuh Rimuru tak tergores sama sekali. Di situ Rimuru berkata, "Wahahaha, seranganmu itu sangat lucu." Melihat itu, mata Filwe melebar melongo. Filwe benar-benar tak bisa mempercayai semua ini.
Di saat bersamaan, Filwe merasa kalau tubuhnya nggak bisa dia gerakan sama sekali. Di satu sisi, Rimuru pun menjelaskan kalau dia telah mengaktifkan origin skill demon pada Filwe. Saat mendengar nama skill itu, Filwe bingung karena selama dia hidup, Filwe nggak pernah tuh dengar kalau ada skill dengan nama seperti itu. Lantas Rimuru menerangkan kalau prinsip skill ini sederhana. Selama si target adalah seorang malaikat, maka sekuat apapun si target nggak akan bisa mengalahkan pemegang skill ini. Sambil tersenyum, Rimuru mulai berjalan mendekati Filwe. Di satu sisi, Filwe semakin ketakutan. Sial, aku tak bisa bergerak sama sekali. Kumohon, bergeraklah, bergeraklah, ucap Filwe. Rimuru berkata, percuma saja, semua usahamu tak ada gunanya. Tepat di hadapan Filwe, Rimuru mengangkat pedangnya. Melihat hal itu, Filwe cuma bisa pasrah. Dia pun bergumam, jadi inikah akhirnya? Maafkan aku, Vildanava sama, aku tak bisa membangkitkanmu. Di saat bersamaan, Mikael muncul di samping Filwe. Dengan seringai di wajahnya, Mikael berkata, tamat sudah riwayatmu, monster. Secara tiba-tiba muncul lingkaran sihir di bawah telapak kaki Rimuru, dan Filwe berkata, terimalah ini, Chrono Siltation. Dalam sekejap, Rimuru dikirim ke ujung ruang dan waktu. Dan akibat serangan barusan, pandangan Rimuru menjadi gelap, dan perlahan Rimuru tak sadarkan diri. Ketika berada di ujung ruang dan waktu, Ciel melihat masternya dalam keadaan pingsan. Lalu dia pun menyentuh wajah kawainya Rimuru sama. Ciel bergumam, ini milikku, dan selamanya Rimuru sama adalah milikku. Kita sekarang bisa hidup bahagia bersama tanpa orang lain. Namun di saat bersamaan, Ciel teringat sesuatu, bahwa masih ada seseorang yang dapat membuat Rimuru sama berpaling darinya. Dan hal ini membuat Ciel murka. Ciel nggak mau tuannya mencintai orang lain selain dirinya. Lantas dia pun pergi ke ruang imajiner, dan di sana Ciel melihat ada 6 tubuh. Di situ tatapan Ciel terfokus pada salah satu gadis yang bernama Chloe. Bagi Ciel, Chloe adalah orang yang menghalangi kisah cintanya bersama Rimuru sama, dan Ciel memutuskan akan menghancurkan Chloe entah bagaimanapun caranya. Dengan menyeringai, Ciel mulai mencekik leher Chloe. Ciel berkata, master adalah milikku, kau hanyalah pengganggu kebahagiaan kita. Jadi Chloe, meninggallah dengan tenang. Ciel terus mengencangkan cengkramannya, dan perlahan darah keluar dari mulut Chloe. Lalu kemudian Chloe pun meninggal. Gak puas sampai di situ saja, Milim beserta para anak-anak yang lain juga dihabisi oleh Ciel. Jadi sekarang di ruang imajiner tidak ada siapapun lagi. Lalu kemudian Ciel menghancurkan setiap garis waktu yang mungkin membuat dirinya dan Rimuru sama tidak bisa bersama. Pokoknya semua ingatan Rimuru tentang Milim dan anak-anak dihapus paksa oleh Ciel. Scene pun berganti. Entah berapa tahun Ivaras berada di dunia lain yang udah disegel Vildanava. Dalam benaknya, Ivaras sudah bertekad kalau dia dapat keluar dari tempat ini, maka dia akan balas dendam dan menghancurkan dunia ini. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ivaras akhirnya berhasil keluar dari dunia lain, dan saat tahu semuanya telah hancur, Ivaras merasa kecewa karena balas dendamnya tak pernah bisa dia lakukan. Ribuan tahun berlalu, dan di saat itu Ivaras melihat ada satu individu dalam keadaan pingsan. Ya, itu adalah Rimuru. Ketika melihat sosok itu, Ivaras menyimpulkan Rimuru adalah penerus Vildanava. Tapi yang membuat Ivaras terkejut, jiwa Rimuru berbeda dengan Vildanava, di mana Rimuru dipenuhi kebencian dan kegelapan seperti dirinya. Dan Ivaras pun memutuskan untuk menemui sosok berambut biru itu. Kami akan kembali.